Ya Lancar tergantung sih. orangnya sih terkadang. Gue banget itu. Nah kan, ada lagi nih orang kayak gitu. Nggak, Lu gue tanya dulu, kalau lu gue suka mentraktir atau ditraktir? Ini konteksnya udah nongkrong ya di kalau restoran ya, bukan lagi di rumah ditawarin nongkrong, tapi udah nongkrong aja gitu. ya sebenarnya mah masalah traktir nggak traktir sih tergantung orangnya nih menurut gue ya. Iya, elunya maksud gue, tergantungnya di mananya sih? Ini kan udah, Oh iya, kalau emang kalau gue lagi ada rezeki ya insya Allah sih gitu loh, maksudnya ya nggak terus ngandelin orang-orang yang traktir kita terus gitu maksudnya. karena, Tuh kan sebenarnya ada timbal balik lah, kalau bisa sih kalau kita malah ada rezeki ya kita yang traktir gitu. Jadi sebenarnya terkadang orang-orang ya ada juga sih yang suka gitu loh, ada lah ya, maksudnya itu bukan julid gimana ya, tapi memang kadang ada orang yang kalau lagi Maksudnya aku nongkrong lagi apa tuh kayak berharap untuk selalu ditraktir, ada yang kayak gitu. Dulu mah nemuin yang aneh-aneh sering lah nih. tapi yang Iya suka mentraktir bukan berarti dikasih, bukan ditraktir menolak juga kan? Ya enggak, Kalau ngajakin temen nongkrong tapi sok diet nggak mau makan. Iya ada juga. Tapi Nove itu alasan orang tuh kayak kadang gini ya. Ada juga orang yang kalau nongkrong di tempat mahal, terus dia tuh kayak nggak tega sama orang yang mentraktir nih pasti mahal. Jadi gua puasa deh. Gua kalau nggak itu mesennya yang normal aja gitu, mesennya yang murah aja. Itu gue pernah tuh, karena kita orang nggak enakan kali ya. Ya, Suruh enak. lu orangnya nggak enakan. Ya Misalnya tempat gua mahal orangnya nih. nggak enakan kalau Tempat mahal, lu babat harga paling mahal juga nggak? Apa lu misalnya si yang mentraktir udah pesen yang paling mahal, otomatis kita bebas dong mesen yang nah, tapi kalau gue pasti nyari yang paling murah. Lah, itu. tapi tidak menolak juga kan, kayak kalau dia nawarin menu yang sama kayak dia. Misalnya makanan Ya. dia steak 300.000, tapi lu mau pesen nasi goreng. Terus tiba-tiba gue sebagai yang mentraktir bilang, nggak apa-apa bro, lu pesen steak aja sama kayak gue sekalian. Itu Apa lu kesadaran. tetap nasi goreng tadi? Itu lebih ke tingkat kesadaran kalau Iya. gue ya, nggak tahu kalau orang lain sih baiknya gitu. Terkadang kan ada orang lain kayak yang aji mumpung, ada juga gitu loh. Ini Iya sih. bukan masalah gengsi ini tuh enggak. Iya. Tapi Iya. lebih ke kesadaran. Rasa gitu. ya, ini rasa ya, kesadaran. Oh, Mas iya, teman lebih gue kesadaran. banget, gue makan apa tuh katanya? Rasa punya tingkat kesadaran yang tinggi atau memang dasar orangnya dablek kan ada juga ya. Oh, mau Iya mau sih. nggak aku traktir? Ayo, kalau gue ngebebasin. Meskipun dia nawarin gitu, tapi kan kita punya kesadaran, oh ya gue ditraktir gitu. Ditahan aja dulu, ntar beli sendiri gitu. Next time, next day. Ustadz keliling katanya dia nggak enakan Iya ya. ditraktir. Siapa? Ustadz Iya, keliling. dia pernah ditraktir sama Nope. Nope makan steak, dia makan nasi goreng gitu ceritanya. Mungkin kesadarannya lagi tinggi dia. Tapi setahu gue dia tingkat kesadarannya kurang dia. Kesadaran dirinya Itu ini malu-malu. ini tante-tante harus diporotin gitu ya. Iya kamu ya. Lagi saya Ini cat bener, doang tante. ya. Pas dari Saya mana? cat doang. Aku dari Jakarta kakak. Yang ini dari Semarang, di bawah Jakarta juga. Kalau gue yang penting sama-sama enak makannya. Ya tapi kan mereka nggak bisa dipaksa loh kok. Kadang kayak kita stick terus dia stick juga, nggak bisa loh. Dipaksa kayak gimana pun nggak mau. Mungkin bukan karena nggak cocok makannya, tapi kayak Nggak enak nih. gak enak gitu loh. Kayak kadang kalau sesama teman bercandain gini, ah ini mah 300.000 ya udah gue pesan nasi goreng, mentahannya lebihnya ke gue. Ada yang begitu juga sih gitu. Lu kasih gue mentahan deh, gue lagi bokeh nih gitu kan. Itu kan hanya basa-basi kan sebenarnya. Di Union kok pesen nasgor. Nah iya gini, kalau gua ngebahas tempat-tempat yang jarang kita kunjungi ya, kalian tuh makan Refresh pesen makan yang jarang kalian makan atau memang kan kita misalnya jarang nih ke restoran yang mewah lah gitu kan. Di situ kan makanan aneh-aneh. Literally kita belum pernah nyoba makanan itu. Kalian akan coba makanan itu atau tetap bertahan dengan makanan nasi goreng yang murah dan gak enakan kita dibayarin itu, atau explore dengan bayaran mahal itu gitu?
Ya nggak cuma nasi Ya, goreng, paling sebenarnya ini banyak nih. pilihan yang familiar ya kan. Ya kan kayak Nove Iya, ini bilang ya yang kan. harganya Masa masih normal lah, maksudnya harganya. masa nongkrong di Paul pesen nasi goreng kan logikanya si Nove bilang tuh nasi goreng kan di abang-abangan juga udah banyak gitu loh. Di sini kita di Paul loh di restoran ini coba kayak yang lain gitu loh. Kayak model Union gitu nasi gorengnya mungkin beda, tapi kan ada sisi lain yang mungkin harganya beda-beda tipis, ya maksudnya nasi bebek lah gitu. Bebeknya beda loh. Iya, lo nggak masalah. Iya nggak sih? Gue mendingan nyari yang familiar ya bang ya. Gue ya, kalau gue pribadi. Oh lu nggak mau explore ya? Bener-bener. Gue nggak mau coba-coba. Daripada gambling, kita masuk tiba-tiba nggak cocok sama lidah kita, ayo mubazir nih. Iya. Kalau gue sih mendingan gue cari aman gitu. Nggak, Nah, ngapain, betul. ngapain makan yang kayaknya kita ngelihat wah ini kayaknya ini banget nih dari harganya segini gitu kan misalnya terus dari namanya juga begini taunya di mulut kita nggak cocok. Nggak usah terlalu gengsi gitu loh, nggak usah terlalu yang harus gimana tapi kita tuh tersiksa gitu. Mendingan ya biasa-biasa aja. So western ya Wak, padahal ada lambung Iya. Nusantara. Iya. Ini lidahnya lidah Nusantara. Lidah kampung ya kan. Pesanan makanan Lidah kita barat. kan. Loh gue juga ngomong sama Makanan yang- nongkrong misalnya nongkrong gitu. Ayo nongkrong di angkringan. Ya nggak masalah gue gitu. Iya. Aku pernah makan yang begituan Iyalah. malah terbuang buang duit aja kelaparan deh. Ada juga makanan di tempat mahal nggak kenyang katanya. Udah mahal-mahal Iya, kayak isinya sayang. dikit, harganya mahal. Abaikan gengsi. Nggak usah terlalu gengsi guys. Abaikan gengsi bener. Abaikan gengsi. Nggak usah. Hidup jangan mengedepankan gengsi. Lo boleh tanya deh sama Reski, bro, kayak di Jakarta tuh pertemanan tuh udah nggak kayak akrabnya tuh nggak kayak dulu gitu loh. Maksudnya tuh keakraban orang itu sekarang tuh udah susah banget Sekarang gitu. Tadi ya. tadi Bang Heri tuh ngomong gini bro kayak ya masalah mentraktir ditraktir gitu kan. Kadang kita yang ditraktir nih kita orang itu ngomongin kita gitu loh seakan-akan bestie padahal mereka orang diam-diam nusuk kita di belakang itu kan banyak ya di Jakarta ya gitu. Maksud gue ya itu susah gitu. susah sih kalau kita makanya dapat circle yang gue bilang pernah ngobrol sama lu, mending circle kita kecil tapi ada kualitas dan kuantitasnya saling lah, dibandingin lu main melebar kemana-mana nanti malah jadi kita kayak bahan omongan kayak gitu gue udah malas yang gitu sebenarnya. Sekarang masalah takdiran aja kan pasti orang ngebahas kan. Gila gue ajak si ini gitu. Kuncin itu. Iya. Maksudnya yang paling mahal lagi gaya banget, pasti ada bahasa gitu tuh gaya banget. Gaya. Jadi kadang-kadang orang tuh termakan sama gengsi ya kayak biar dilihat Oh iya, biar dilihat betul. biar dilihat gimana terus memaksakan jatuhnya gitu. Kalau Padahal kita bodo amat ya. iya sebenarnya kita tuh nggak memikirkan hal itu gitu loh. Saya jadi kayak orang tuh jadi salah tingkah sendiri, jadi gelisah sendiri gitu. Ya udah yang tenang aja. Kadang-kadang gue ngomong gitu, santai-santai gitu. Kalau Nove mah enak, lu circle lu orang kantor semua. Lah kalau gua sama Reski ini kita pertemanan itu lebar banget gitu. Entah bidangnya Banget apa. banget ya lebar. kan? Makanya kita ketemu sama orang-orang yang selalu kafe. beda. Ya kemarin aja kan ngobrol-ngobrol tiba-tiba ada kayak ini ada kontraktor nih ini begini begitu begini gitu. Jadi kan beda dari dunia kita kan. Iya. Jadi kita tuh tiap hari tuh kadang suka ketemu macam-macam orang kan kayak tiba-tiba dia kontraktor, tiba-tiba dia ngurus walet, tiba-tiba dia tambang, tiba-tiba dia apa gitu. Jadi terus ujung-ujungnya baru kenal sebulan ini mah udah kesini ini udah kayak adek gua gitu kan, udah kayak bestie gua gini. Tapi di belakang gue dia ngancurin gue gitu. Maksud gue kayak anjrit ini apa sih gitu loh. Iya, iya. Kalau kita benci dan dendam kan bisa aja kita ngelakuin hal yang sama ya gitu kan. Tapi kan capek ya. Ini nih, itu iya makanya itu orang-orang yang Bener, kalau bisa sama dibilang secara bahasa ya, punya penyakit ain Bang itu Rudi. iri hati dengki sirik itu agak repot tuh. Kita kalau ketemu sama orang kayak gitu repot. Kalau ngaku Play punya victim pabrik sih. tapi nggak sesuai kenyataan. Jadi gue Iya. gue tuh ada pengalaman ya kayak
gue kan dia orang kaya lah bilangnya ya kan. Ketemu lah ya kan. Ketemu. Terus pesennya cuman dari jam 3 sore sampai jam 9 malam kita nongkrong, lo bayangin. Dan dia cuma pesen 2 minuman, air mineral, teh. Di restoran mewah. Ini ya gue pikir mungkin dia kenyang. Positive thinkingnya mungkin dia kenyang. Dia nggak pesan makan cemilan. Terus ya apa namanya ya, nggak sesuai lah. Intinya nggak, dia nge-branding diri dia tuh di depan gue tuh ya sosok yang bijak. Dia kayak branded segala macem. Tiba-tiba Grab datang gitu. Ya kan kita sebagai ini ya, dia kan bilang mungkin dia punya mobil apa-apa gitu. Pikir oke, mungkin dia capek nyetir gitu. Positive thinking nih ya kan. Terus dia bilang aku 2 bulan lagi mau ke Amerika katanya gitu kan. Aku kayaknya mau pindah ke Amerika bla bla bla. Terus beberapa hari kemudian ke temen gue yang lain minta ditransferin 100.000 buat beli rokok. Katanya bulan depan mau ke Amerika, kok beli rokok aja. Kayak gitu loh. Cuman ya gue ngakak gitu loh. Padahal ngomongin hal itu. Iya, banyak banget di Jakarta sekarang. Share kan di Jakarta ini banyak banget orang yang pengen terlihat kaya, yang semestinya nggak ngaku-ngaku kaya juga nggak masalah sih menurut gua. Jadi kayak pengen dipandang orang, tapi kalau memang kita belum ada di posisi itu ngapain? Ini apa adanya aja sih menurut gua gitu. Iya iyalah. Nyapain hidup. Iya nggak sih? Iya benar, bikin hidup capek gitu. Ngapain? Ini nggak gibain orang ya. Mungkin kita juga ngefilter ya. Kan orangnya nggak ada guys. Nggak, Kan kita tapi kita juga harus introspeksi, kita juga filter gitu loh. Harus filter. Memang kita tuh salah satu cara untuk mengedukasi itu memang ini teman-teman. Jadi kayak pengalaman kita lebih menceritakan pengalaman kita, bukan berarti menceritakan orang lain ya gitu. Di Padanya filter sama gitu. tapi kita di filter juga gitu guys. Iya. Kalian jangan sampai sebut nama atau apa gitu kan. Ini nggak ada hubungannya sama live streaming ya. Maksudnya ini pengalaman, mungkin Reski, gue gitu. Ini pengalaman kita di dunia entertain yang kita menghadapi macam-macam sifat dan karakter orang gitu loh. Jadi kita sharing begini kan orang. Ya kita memilih untuk jadi pendiam aja, diam-diam menilai aja, simpan sendiri gitu loh. Ya kita pura-pura seru aja lah kalau ketemu sama orang kayak gitu. Kalau gue nggak bisa. Bukan begitu, tapi kita lebih antisipasi, iya kan? Kalau gue pribadi nggak bisa pura-pura seru. Dalam artian udah tahu keadaan begitu, maksudnya ya udah gitu. Nggak bisa, gue nggak tahu kenapa. Iya. Jadi kayak memang nggak masuk sama kita aja sih sebenarnya. Memang kadang ada orang yang nongkrong so yang hype segala macam. Gue paling nggak bisa tuh sebenarnya dari dulu. Sini yuk bla bla bla. Aduh, capek. Memang capek maksudnya buat apa sih gitu. Ini kalau nongkrong cari aja makanan yang kayak model angkringan atau apa, kan sama aja, enak-enak juga, ngobrol-ngobrol juga kan. Kenyang-kenyang juga ya kan. Iya, maksudnya Opa. banyak juga orang-orang yang pengen dilihat dikit-dikit update status gue di sini. Menurut gue apa coba? Nove kalau jadi posisi kayak Nove pura-pura bahagia itu ya mungkin dia ada maksud ya. Maksudnya dia punya karyawan, mungkin dia harus menjaga mood ya. Ya itu. Mungkin arahnya ke situ ya. Jadi jangan karyawan kita tuh ngelihat kita tuh kayak ya bos gue aja galauan orangnya gitu kan. Bos gue orangnya apa namanya baperan gitu apa gimana gitu kan. Bad moodan kemudian gitu. Repot tuh. Ke pucuk gunung 2 hari. Kayak gitu repot. Karena gue ketemu klien dengan banyak permasalahan. Jadi pasti setiap orang tuh punya permasalahan masing-masing. Tapi kan Tuhan memilih lo, berarti lo kuat. Ya itu dia. Makanya baik lagi sih. Sekarang hidup mah jangan gengsi. Iya gak sih? Lu masih ada rasa nggak enakan nggak? Lu nggak enakan posisi lu lagi gimana Ki? Ya kalau memang gue lagi nggak ada, gue lebih baik ngomong enggak dibandingin gue sok iya aja. Tiba-tiba gue ngerepotin orang gitu loh. Iya. Gitu sih sebenarnya. Itu sadar, ya itu sadar. Makanya sebelum ketemu tuh gue juga mikir-mikir ya, dalam artian kira-kira gue mampu atau enggak gitu. Itu gue tidak memaksakan diri, enggak.
gue tahu kondisi gue tahu bagaimana gue, kalau gue memaksakan diri pada akhirnya gimana, resikonya bagaimana, impactnya gimana, itu harus gue pikirin juga gitu. Karena itu sangat berpengaruh sama apa yang akan terjadi nanti. Oke, misalnya kita memaksakan diri, mungkin kita ketemu saat itu, tapi untuk selanjutnya malah kita jadi nggak baik gitu loh. Ya kan, jadi nggak baik-baik. Yang tadi hubungannya baik, giliran ketemu dengan permasalahan seperti itu, ujung-ujungnya nanti nggak baik untuk selamanya, kan malah repot. Mendingan nggak usah ketemu, tapi kita masih baik-baik saja gitu. Iya, gue juga mikir kayak yang istilahnya kali kan. Selalu ngomong mana, terus gue mau nanya, aku lagi nggak ada gitu kan, gue ngomong gue lagi nggak ada nih, Iya. gitu kan. Nove, lu kan orangnya lu bilang lu pura-pura bahagia ya. Lu capek nggak sih diandelin terus gitu? Lu kan seorang owner nih, bos, owner, apapun itulah. Lu ada masa yang kayak, kok gua pernah berada di posisi yang kayak capek diandelin gitu loh. Pasti Apalagi ya. lu cewek kan. Yang sampai yang penting rame ngumpul lagi. Itu pasti dia merasa menjadi badut, menghibur. Capek, iya. Capek. Karena nggak ada yang nuntun capek. Tapi gue ketemu klien kan mereka ngandelin gue. Itu maksud gue. Lu pernah berada di posisi itu nggak gitu? Soalnya kan lu nggak mungkin super power terus kan. Ada mood lu lagi nggak enak apa gimana gitu. Tapi lu masih diandelin orang banyak gitu loh. Ya kayak kita aja lah nih, maksudnya lingkup entertain pada saat lu kayak ada masalah apa kan tetap lu di lokasi yang ya lu harus happy, ya ngapain juga orang tahu. Itu kan itu ada batas Ki. Kita syuting misalnya seminggu kemudian kita udah lepas nih. Kalau Nove kan tiap hari. Dia punya usaha, karyawan gitu kan. Itu harus pinter-pinternya dia mengekspresikan dirinya dia aja sih menurut gua. Iya. Sama kayak waktu itu ada naik namanya Kak Lisa kan. Kak Lisa kan bilang dua hari ini aku sukses jadi ulet bulu katanya. Ulet bulu dalam artiannya tuh dia tiduran di kasur leyeh-leyeh. Bener-bener itu sesuatu pencapaian hidup dia yang bahagia saat ini katanya. 2 hari nggak ngapa-ngapain, nggak mau sebelumnya dia capek dengan hidupnya, dia capek dengan ketemu orang-orang yang banyak flexing. Aku mau bahagia, grup kerja sebelum juga ketemu bahagia. orang-orang yang toksik, ya kan, toksik kan. Jadi pada saat dia dapetin momen kayak bisa leye-leye di rumah, dia bahagia banget. Pasti itu sebenarnya. Banyak kok kayak gitu. Lu tipikal ngomongin nggak misalnya, lu karakternya seperti sekarang nih. Mungkin kayak Bang Herdi juga ya, kayak lu ada orang yang belum mengenal lo banget nih gitu. Terus tiba-tiba dia bilang dia nggak suka sama lo nih. Lu menghindar atau lu bilang kayak ya kalau lu nggak suka sama gue ya udah gitu. Atau lu berusaha untuk masih mau temenan sama dia, lu mengklarifikasi kesalahan lu yang mungkin lu mau introspeksi ya gitu. Atau lu menjauh aja. Kalau baru kenal mah ngapain juga kita berusaha buat baik sama dia kalau dia udah ada omongan kayak gitu, buat apaan? Mendingan ya ngindar aja, ngilang aja, buat apa juga bertemanan lagi sama orang kayak gitu kan. Otomatis kalau orang kayak begitu kan nanti kedepannya bertemannya akan nggak sehat gitu, nggak sehat menurut gua orang kayak gitu. Tapi lu nggak ngomong kan? Lu menghindar Kalau diam-diam gua sih, aja. Pasti ngomong di awal. Oh gitu, oke, gue bilang itu kan, ya udah. Gue juga gue pasti ngomong kayak gitu. Oh gitu, oh ya udah, oke. Gitu. Kalaupun ketemu lagi kayak sesama nongkrong kita kayak kemarin, cuman kayak oh iya, kan gitu doang gue. Soalnya case-nya Cuman di Jakarta kayak juga ada ngomongnya. Oh lu nggak suka sama gue ya udah gitu loh. Banyak kok teman bukan lo doang gitu loh. Gak apa-apa kok, nggak rugi kok gue nggak temenan sama lo gitu. Gue pernah menerima kata-kata itu. Iya. Ya memang kalau kita merasakan di posisi orang itu bilang kayak gitu ya kayak baru kenal, ya mending digituin juga sih. Ini ya kan, ngapain Kalau juga gue kayak ngeliat case ya, kalau gue ngeliat case berharap. sekiranya gue yang salah, ya gue yang minta maaf dan gak menghindar. Tapi sekiranya gue merasa kok nggak ada apa-apa, kok diginiin ya misalnya gitu, ya udah gue diem Iya. gitu. Tapi tidak menyerang ya, tapi diem aja udah gitu.
Karena akan ada masa manusia itu didekatkan dengan energi kan gitu. Mungkin saat itu energi kita lagi nggak sama. Suatu saat ketika energi kita sama, kita akan deket lagi kok gitu. Jadi nggak usah dibikin runyam ya, dalam artian ya kita diem aja. Cukup dengan diem tuh sebenarnya udah bisa menyelesaikan masalah menurut gua gitu. Nggak usah nanya, nggak usah nanya lu punya masalah apa sama gua, atau kita harus menjelaskan, karena namanya orang lagi nggak suka itu mau dijelasin mau gimana juga nggak akan bisa itu. Itu maksud gue. Harusnya kan nggak usah dijelasin. Nah, cintanya. Sekarang itu banyak banget orang kalau udah nggak bisa dijelasin nih, kadang dia update story gitu loh, sampai ke VT TikTok sampai iya. Itu orang udah sakit jiwa nih. Banyak yang kayak gitu, bro. Sekarang nggak cewek nggak cowok ya. Iya. Padahal dia nggak kenal banget, terus dibilang nggak suka, langsung ke status gitu loh. Iya, apa medsos sekarang kan, itulah yang nggak sehat. Gue ngalamin itu soalnya. Menggunakan medsos sih menurut gue banyak banget. Sebenarnya medsos itu digunakan untuk ketidaksehatan. Ya, kalau lu laki, kalau lu merasa punya masalah, ya udah gitu loh. Maksudnya 1 lawan 1 gitu loh. Ngomong langsung by one gitu loh, bukan harus nyari dukungan orang lain gitu loh. Di otak dia aja. Bener ya Ji ya. Jangan kan pribadi gue ya. Live kita kayak gini aja diomongin teman-teman di live gitu. Tapi ya udah gitu loh. Kita kan nggak punya jiwa-jiwa untuk gimana ya gitu. Makasih Nove, berkah selalu. Belum menyala itu WL-nya dari tadi. Wajib buatku untuk mengeluarkan energi negatif. Yang terpenting mah sekarang mah suka nggak sukanya orang mah kita mah balik lagi ya, positif thinking aja. Kalau emang nggak suka ya udah monggo. Tapi kadang-kadang orang nggak suka sama kita kan, kadang-kadang dipacu sama diri kita sendiri kan gitu ya, bro ya gitu loh. Kadang-kadang orang nggak suka sama kita itu kadang-kadang kita tuh tanpa sadar memacu orang lain untuk nggak suka sama kita gitu loh. Makanya sebenarnya dibutuhkan kesadaran untuk itu gitu loh. Makanya jangan kan kita yang salah kan gitu kan. Nah, itu. Tapi kadang kan belum ada pembahasan, mereka udah keburu update gitu loh. Iya, memang gitu ya, beda-beda orang, beda-beda pemikiran, beda-beda kepribadian gitu. Zaman sekarang tuh banyak banget orang yang berpikirnya banyak yang nggak sehat juga kan, makanya lebih kayak menyaring lagi. Menurut gue sih gitu, kita lebih nyaring lagi. Dikeluarin di hutan ya biar yang lain nggak kena dampaknya. Bener. Ya. Jadi jangan mulu-mulu tuh tentang Jakarta. Jangan mulu-mulu tuh tentang kita, teman-teman. Kayak aku gitu loh. Kan aku udah begini, kurang baik apa aku gitu loh. Kan aku udah berkorban, kan aku udah bayarin. Jangan mulu-mulu, jangan memang aku ini yang salah gitu loh. Ya nggak sih? Gitu. Iya. Jadi kadang orang menilai itu bukan dari segi itu ternyata. Bukan dari duit kita orang menilai kita tuh salah. Ternyata dari cara ngomong, cara bertindak gitu loh. Jadi kadang kita nih validasi terus. Gue paling suka kalau ya kita ngomong to the point lah. Maksudnya apapun itu gitu. Ya kan kadang-kadang ada tiba-tiba yang aku sekarang banyak EGP sama orang yang jalanin gue ngerasain. Kita lihatnya angka 9, mereka lihatnya angka 6. Iya. Bener. Jadinya 69 aja yuk gitu kan. Iya, Mariam. Terima kasih. Maria Ulfa, bener itu. Mendingan kayak gitu aja. Jadi nggak nyapain energi kita lah sebenarnya gitu. Buat apa buang energi sama orang-orang yang nggak. Menurut lo kenapa terjadinya emosi, Reski? Ya situasi dan kondisi sih menurut gua. Kalau situasi dan kondisi lu lagi nggak baik-baik aja, ada orang yang tiba-tiba aneh mancing emosi lu, ya lu pasti akan kesel sih begitu. Cuman kalau gue sejauh ini bisa menjaga sih. Sekesal-kesalnya paling kayak gue akan jarang ngomong sih. Cuman musik lu paling kayak gitu-gitu doang sih. Tapi dibaluti sama bahasa bercanda supaya ya orang itu nggak tahu kalau kita lagi kesel atau kondisinya situasinya nggak mungkin untuk
bercanda gitu. Tapi kalau lu nyalain situasi dan kondisi, berarti memang situasi dan kondisi itu memang nggak sesuai sama ekspektasi lo berarti. Iya nggak, mungkin misalnya kan kita kayak ada problem sendiri, tiba-tiba pas ketemu memang kondisinya kita nih lagi kayak apa ya, gak enak ataupun ada rasa mungkin kesel ataupun marah gitu ya, tiba-tiba ketemu orang, ya awalnya sih kita tetap kayak tebar senyum, tapi kayak terkadang ya gimana pinternya kita menyembunyikan itu sih sebenarnya, buat menghindari sama orang yang supaya orang-orang itu nggak terbawa kayak wah lu punya masalah di mana bawa ke sini, itu yang harus dihindari sih. Agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya kalau kayak gitu. Harus cobalah. Dan bagaimana dengan emosi yang muncul dari diri sendiri, dalam artian gini, itu kan berarti kita ke-trigger dengan hal yang di luar diri kita ya. Kadang-kadang kita emosi itu kan sama diri kita sendiri. Pernah emosi kan? Pernah nggak? Sama diri sendiri emosi gitu? Pernah lah. Iya kan? Itu Gua kira-kira jengkel. Pernah. ya kira-kira penyebabnya apa kalau itu? Sama orang lain mungkin kondisi kita lagi begini. Tapi kalau diri sendiri, kira-kira penyebabnya apa? Reski dia apa? Penyebabnya apa? Kalau gue sih terkadang kayak mungkin pernah sih di satu momen kayak tiba-tiba kerjaan nggak ada gitu kan, bingung mesti ngapain, jadi kayak kadang-kadang kalau lagi nyetir gitu suka teriak sendiri aja buat ngeluapin. Ya maksudnya ngeluapin dengan teriakan bisa rilis lagi yang kita kan. Sama Itu sebenarnya sedang antara otak dan jantung tuh kayak nggak sinkron gitu loh bro sebenarnya. Iya, makanya coba untuk seperti itu gitu. Pikiran kita mungkin terlalu penuh gitu. Jadi udah nggak ngerti lagi apa yang mau jalan keluarnya gimana sih. Jadi udah nggak ngerti lagi nih karena terlalu penuh kan. Makanya kadang-kadang gitu kan, kadang kenapa sih gitu kan. Itu sebenarnya kita lagi kesal sama diri sendiri gitu. Kenapa sih harus kayak gini gitu. Gue ngalamin kok itu. Iya kan? Ngalamin banget, maksudnya gue teriak di dalam mobil kan kayak gak banyak juga orang bakal dengar kan. Itu supaya rilis, terus habis itu tarik nafas, tahan ya 7 detik, keluarin secara perlahan ya agak lebih rilis sih. Maksudnya udahlah gitu kan. Ya udah jalanin aja bro gitu kan. Jadi jalani Allah mungkin kita ditempatkan di posisi seperti ini, itu aja. Yang penting kita meluapkannya tidak kepada orang lain ya, dalam artian merugikan orang lain, menyakiti orang lain gitu. Meluapkannya ya ke diri sendiri aja. Tapi kadang-kadang meluapkan ke diri sendiri pun juga harus ada kontrol gitu. Iya ya, ya kontrolnya gitu. Bagaimana caranya lu bisa rilis, bisa tenangin diri dulu udah. Nanti juga keluar udah dengan happy lagi ya. Gitu. Ayo apakah yang harus kita bisa kerjakan? Sekarang banyak sih. Terkadang kan kalau kayak aktor-aktor gitu ya, gue pernah ada cerita sih sebenarnya. Dibilangin ngomongin bukan, tapi ini fakta yang pernah gue jalanin. Jadi kayak pernah waktu itu bintang tamu untuk FTV ya, kan tiba-tiba cewek ini yang harusnya ujungnya itu jadi pacar gue. Nah tiba-tiba gue ajak dialog reading bareng. Jadi cuman siapa cuma ya, terus tiba-tiba ditutup mukanya pakai naskah, ditidur. Gue tinggal tidur gitu. Baik, gue lari ke PU aja, bikin kopi, ngobrol sama PU. Di situ gue ngerasa, waduh, kayak ngerasa nggak dihargain ya. Iya. Wah banget bro. Lah tapi gue juga pernah bang. Tapi gini bang. Oke, kita kulik ya. Ketika orang kita kan nggak ngerti, gue jadi berpikir gini, gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan dia saat itu. Ya kan? Iya. Karena dia ada di fase itu dan dia belum bisa mengontrol diri, makanya dia sebenarnya dia nggak mau memperlihatkan, tapi di dalam kondisi dia benar-benar udah nggak kuat nih. Makanya ya udah. Tapi memang orang yang belum bisa kontrol memang gitu caranya. Kalau orang yang udah punya kontrol, udah punya kesadaran, pasti ngomong.
sorry ya gue lagi nggak mood sebenarnya. Itu. Iya, itu tuh kayak jadi kalau kerja kayak gitu bahasanya nggak profesional lah ya. Ya, kalau menyangkut masalah pekerjaan memang iya. Kasih Kak Suci, amin, sehat selalu. Iya kan, Abid, welcome. masih ya. Siapa tuh, gue dari Thailand, Les? Oh iya. Kanan, Oh si ini nih siapa? Si Monek itu Monex ya. yang lagi ini biasa dia tuh lagi bikin dirinya sendiri jalan kaki mau ke Mekah. Dulu sampai Thailand. Mantap, semoga lancar ya. Ini semoga sehat-sehat di jalan Monex. Makasih Bang Juan. Ais, kenapa Ais? Oke lah. Dede Ais. Ada curahan apa Dede Ais? Tapi emang sih ya berwarna banget sih sebenarnya. Memang gue pernah ngobrol sama siapa ya, sampai gue bilang gini, yang sebenarnya cobaan kalau bener-bener kita kuat itu ya lu coba jalan di entertain. Wih, entertain tuh Masya Allah, bener-bener cobaan-cobaan yang berdatangan tuh bener-bener loh, Masya Allah lah. Mungkin kita orang-orang pilihan kali ya yang bisa tetap. Tapi beda bro. Di on the track. Lo ngomong entertain di Jakarta kan? Kalau entertain di sini beda lagi. Iya, iya. Di sini lebih woles, Oh, lebih iya. santai. Kasih Bunda. Dan dan tongkrongannya nggak melulu ke tempat-tempat yang itu serius. Gitu. Maksudnya ya wajar-wajar aja gitu. Nggak yang terjadi persaingan dalam hal apa enggak sih gitu. Karena kebanyakan di sini juga berangkat dari orang yang biasa-biasa saja ya gitu. Dan lingkungan juga biasa-biasa aja, makanya ya udah coba deh lo rasain deh sekali-kali lo main ke Jogja atau ke sini ketemu sama teman-temannya lo yang asli situ, itu beda banget. Seniman-seniman yang dari Jogja, dari daerah-daerah itu biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana, bukan gengsi yang diutamakan, tapi ya udah kebersamaan itu. Udah mau rungkat Malah Bang juga RJ. dibalik itu sih. Kalau di Jakarta memang gitu bro. Ketemu. Iya ya. Akhirnya gue ke Bali kemarin ketemu orang-orang yang videographer kayak gitu, malah kayak ayo kita bikin sesuatu kayak lebih ngerangkul aja sih kan, gue lihat ya, nggak gue rasain gitu. Iya. Ya mungkin kalau di Semarang, Jogja, kalau kita kenal ya orangnya lebih apa ya, mungkin lebih beda ya secara hati dan pikiran. Lo tau nggak Gak bang? ada yang aneh-aneh. Sutradara yang di sini, di Jogja, Semarang itu kalau ngobongin pemain ngobongin sendiri loh. Oh ya? Sumpah demi Allah, nggak lewat siapa-siapa. Lu mau nggak? Kamu mau ikutin ya? Sumpah demi Allah itu ngobongin sendiri. Gitu. Nggak sama kayak Jarang yang di sana, iya kan? Nggak sama kayak yang di sana. Kan gue pernah ngerasain di sana, ngerasain di sini juga kan. Perbedaannya tuh jelas, sangat-sangat jelas. Di sini mau jadi gembel pun nggak masalah, asal lu memenuhi klasifikasi. Gitu. Nggak melulu yang tiap hari lu harus tampil keren, lu harus ganteng, lu harus cantik, enggak. Di sini tuh ya udah, kalau lu masuk klasifikasi, lu sekiranya Iya, Bang. attitude-nya baik, akalnya baik, ya begitu. Ini jam live-nya ada ya di sini ya teman-teman ya. Kalau ketinggalan live-nya ada, subscribe YouTube Oke ini juga ya. ya di sana ya. Carter. Mungkin Ini kemarin nggak barusan dapat cari- itu yang ngobongin sutradaranya sendiri, sumpah yang telepon sutradaranya sendiri. Jadi di sini tuh tidak ada gengsi, tidak ada gap di situ, nggak ada. itu enak sih. Kayak kita juga jadi ngerasa untuk sharing sama seorang sutradaranya ada kedekatan sendiri ya, kayak kita mau nanya terus kita nge-explore seperti apa, lebih enak kan istilah kayak gitu ya. Jadi nggak Iya. segan lah. Malah tanda tangan kontrak nih ya, dia ngomongnya gini. Nanti kamu tanda tangannya, nanti kirim ke aku dulu, nanti biar aku yang kirim ke sana. Malah ngomong gitu, malah jadi kayak bukan ini urusan lu, bukan gitu. Jadi malah kayak nanti tanda tangan dulu, nanti aku koreksi dulu, nanti aku yang kirim ke sana dia. Malah gitu, bukannya sok nyuruh. Ntar ini ya kamu langsung ke sana, enggak. Jadi memang Ini bro, memang beda, berangkat dari dunia yang Sarah, berbeda. Gitu. mungkin ya. Hmm. Pikiran gue nih, nggak tahu pemikiran gue, mungkin itu salah satu sutradara yang belum terkontaminasi sih. Ya, maksudnya dia Gue bisa pemikirannya jawab bagus sih, gitu. tapi agak panjang. Pertama sih, Jawab simpel aja, nggak Ya. panjang. iya, maksudnya pertama, Simpel aja lah. lo punya privilege satu. Privilege tuh maksud gue,
orang di daerah lo tuh nggak banyak kayak lo. Satu, pertama lu tinggi ya kan, tinggi 189, badan bagus, itu memang udah kebutuhan entertain fisik gitu kan, itu udah dipastiin. Terus kedua kan lu nggak buta-buta banget di entertain nih, lu udah pernah casting, lu udah pernah syuting, walaupun sekarang lu udah nggak aktif di entertain, tapi setidaknya lu kalau mau balik ke situ orang nggak ngajarin dari nol lah intinya gitu kan. Terus relasi juga, link relasi dan segala macem, terus pertemanan gitu. Di Jakarta pun juga masih ada yang kayak gitu, cuma memang kecil kebutuhannya kalau tidak ada udang di balik batunya, tak lu bayar peran, tak lu pacaran sama produser, atau enggak manajemen lu ngarahin lu ke arah mana gitu. Negatif lah konteksnya gitu. Itu bisa gue sanggah karena yang diperlakukan seperti itu nggak cuma gue doang. Kecuali yang itu beda nih. yang diperlakukan itu gue doang, kan gue mungkin iya. Tapi semua kan, teman-teman gue juga diperlakukan kayak gitu. Ya kan di daerah tuh nggak banyak yang tadi yang gue bilang kayak lu, nggak banyak orang kayak lu. Maksud gue tuh misalnya kayak ada, mungkin kita ngomongin fisik, let's say dia berkarakter deh, bukan jelek ya, tapi berkarakter gitu kan. Nah orang yang berkarakter tapi komedian, tapi dia nggak buta entertain kan nggak banyak juga di situ. Kalau di Jakarta kan banyak, muka jelek komedian ada ngantri itu ratusan orang casting. Tapi kalau daerah, muka jelek bisa komedian nggak takut kamera, bisa acting. Minimal dia mungkin di daerahnya dia aktif di dunia seni apa gimana gitu. Itu gampang nyarinya. Ya, mungkin beda ini nih perlakuan sutradara di Jakarta dan setuju saya. Sana. Iya. Artinya memang ya baik lagi memang nggak banyak sutradara yang seperti. Tapi kalau dari budget ada sih. Itu pasti lebih rendah. Jelas. Nah itu kan memang dicarinya gampang. Kenapa dia nyari di daerah? Karena secara budget kalian tuh nggak ada standarnya. Itu nego-nego secara personal aja. Misalnya kayak dia nawarin lo, oh sekian bisa nggak? Lo akhirnya mikir boleh. Tapi kalau Jakarta kan mereka punya standar satu gitu. Salam cuy. Lo tau nggak di sini tuh pemain tuh banyak nih ya, gue kasih tahu. Di sini tuh pemain tuh banyak yang dosen, banyak yang guru, banyak yang seniman. Di sini tuh kayak gitu. Bukan yang bener yang nggak punya pekerjaan. Di sini tuh lebih banyak gitu, serius, dosen, guru itu banyak di sini. Dan yang main sama itu tuh memang yang dicari tuh yang nggak gitu bang, bukan yang benar-benar casting lagi. Ya bukan casting lagi gitu. Karena memang dia udah bisa dengan karakter itu gitu. Ya lebih enak. Harusnya memang kalau bisa observasinya lebih. Cuma kan orang Jakarta bikin project kan kadang males observasi ya. Misalnya nyari orang yang pinter taekwondo, yang akhirnya yang diajak tuh orang yang nggak bisa taekwondo tapi diajarin 2 minggu lah latihan biar di kamera dia kelihatan bisa gitu. Dia maunya instan kan gitu loh. Kalau di daerah mungkin nyari pelakunya langsung, yang bisa acting, taekwondo, guru atau apa gitu. Betul. Pasti ditanya kok. Kayaknya harus dicoba deh. Bisa bela diri sekali ke syuting di Semarang kita nih. Kayaknya perlu. Di Jogja juga banyak bro. Di daerah itu banyak banget loh sekarang. Tapi berangkatnya kan dari Jakarta, bro. PH-nya tetap Jakarta. Iya. PH-nya tetap Jakarta. Sebenarnya yang nyari itu juga orang Jakarta sebenarnya. Gitu. Ini tuh yang nyari orang Jakarta. Di Bali lah. Tapi memang kebanyakan sekarang pakai sutradara lokal. Betul, iya. Loh, kan banyak tuh orang-orang di daerah tiba-tiba viral apa gimana main film apa, padahal dia belum pernah di Jakarta tuh ada juga gitu loh. Kalau aku tak kerja, anak-anakku nak makan apa, bener. Ya pokoknya intinya sih yang penting gue duitnya ya, jujur aja ya gitu. Aicha gue nggak mikir itu ini apa sih, nggak mikir yang lain. Gue sekarang kalau duitnya kira-kira nutup, gue angkatin. Tapi kalau sekiranya enggak. Gue pernah konsultasi sama Nick, gue segini beberapa hari segini, itu kira-kira masuk nggak gitu. Ya kadang-kadang gue memang nanya gitu karena bukan membandingkan ya standar sini sama standar Jakarta. Tapi kalau terlalu jauh gue juga nggak mau. Iyalah. Iya kan? Capek doang nanti. Iya. Kita juga bukan orang yang gila-gila banget, maksudnya harus kan. Kalau memangnya istilahnya masuk akal dan manusiawi aja lah secara budget sih, kita fine-fine aja kan sebenarnya kan. Iya. Hitung-hitung kan piknik dibayar ya kan gitu. Karena kan
Nah itu maksud gua. Iya kan? Gue juga mikirnya Yang gitu, penting kita bro. ada Salam ada rezeki yang bisa kita bawa pulang juga, betul nggak? Iya benar. Daripada berat-berat pusing-pusing, gue mikirnya gitu kadang-kadang. Alah, gue jalan-jalan dibayar ini gitu kan. Angkatin aja lah gitu. Iya, dibawa happy aja. Tapi kalau yang mikirin duit itu nggak jadi. Menjadi entertain tuh kalau orang nggak akan jadi. Nggak akan jadi, serius. Kalau mikirin duit doang ya nggak akan jadi. susah. Iya. Saingan banyak juga kan? Susah. Iya. Iya. Kita ribet nih ya. Kita kemarin ngobrol aja lah. Kita ribet dikit aja besok udah nggak lagi gitu. Bisa-bisanya sambil nyukur ya. Lah iya. Emang nyotak ini. Ya. Ya kan karena apa ngerokok. Gue ya ngapain nih nyari kesibukan ngobrol biar enak ya. Cukur aja lah. Ya gitu ya teman-teman ya. Udah jam 12 ya. Iya gitu. Mau Oke. sholat zuhur, makan siang, mau beraktivitas lagi akunya. Sehat-sehat semua. Makasih Arsen, Momot yang udah stay di sini. Assalamualaikum semuanya. Oke. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Semoga dipanjangkan usianya, berkah usianya. Yang belum berjodoh dapat jodohnya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Amin. Cari jodoh orang Semarang kali gue ya. Minta cari nama si Mas Her. Dianya aja belum ada, nyari buat lo. Lah, bareng berarti kita bro, ya nggak? Harus bareng bro. Pulang kampungnya bareng ntar konvoy. Lu nambah beban lagi lo. Lah enggak lah, orang pulangnya konvoy masing-masing mobilnya. Ngaco. Bebannya gimana? Masuknya Nick tuh nambah beban buat nyari ini tadi. Iya, Okta, halo Okta. Iya. Ya, itu kan berjalan siapa tahu ya. Ya, tapi kadang-kadang kita tuh aneh ya. Kadang-kadang di sekeliling kita tuh banyak loh sebenarnya kan. Iya kan, kalau kita mau sadar ya, sekeliling kita tuh banyak, lingkungan kita tuh banyak. Tapi kenapa kita kadang-kadang susah gitu dan malah nyari di sosmed, malah nyari di ini. Kadang-kadang itu mikir ini tuh aneh gue kadang-kadang. Iya, gitu. makasih Okta. Yang nggak Gue juga ikutin gitu. live ini, stay di YouTube ya. Di YouTube kan ada recordnya. Kalian tandain aja ntar. Gue juga gitu tuh. Gue kadang-kadang juga suka gitu. Cuman ya mau gimana lagi ya. Yang namanya kita berusaha, ikhtiar ya kan. Nggak ada salahnya lah. Padahal di Jakarta banyak banget cewek beserak-beserak bro. Lah itu maksud gue. Nggak ada yang nemu. Iya, di Jakarta tuh banyak banget milih model apapun ada gitu loh. Tapi kenapa nggak nemu? Banyak, cuman kebanyakan juga ngelihatnya dari bawaan. Lu bawa mobil apa? Ya lu belum ketemu. Sekarang banyak kayak gitu. Belum ketemu aja. Iya kan gue bilang lu banyak. Kan lu bilang banyak. Iya banyak juga yang otaknya nggak sehat gitu maksud gue. Oke. Gue sih jujur-jujuran aja udah banyak ketemu soalnya. Iya, Gitu makanya gue juga mikir-mikir kalau dapat orang-orang yang model kayak gitu ya, maksudnya kita juga harus tahu diri kan gitu kan. Tapi doa Dan itu ngaruh. itu cewek juga nggak tahu diri juga sih. Doa itu ngaruh banget loh. Lu kalau doa terus lu mau dapat yang Iya. bener, dapat lo. Tapi lu memperbaiki diri ya. Bukan berarti lu doa tapi lu nggak Iyalah. memperbaiki diri gitu. Ntar bilang otak nggak sehat, lu sendiri yang nggak memperbaiki diri sehat. apa? Kan nggak tahu kita. Iya enggak. Maksudnya gue udah pernah beberapa gue ajak ke jalan yang serius. Emang gue bukan ngetes tapi ya mencoba. Tapi jawabannya begitu. Ada yang sok kecantikan ngomongnya gini. Ah gue nggak mau ya nanti anak-anak gue hidupnya susah bla 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 bla. Gue bilang lu nggak yakin sama Allah, gue bilang. Rezeki kalau udah nikah sama Allah itu insya Allah Tuh mau dilamar tuh sama Sri Jamin. Kandi. Kamu mau aku lamar nggak katanya? Nggak. Semua orang dilamar sama dia. semua orang ditanya mau dilamar atau enggak. Coba. Jadi siapa sih? Temen. Nggak waras. Oh. Iya. Iya maksudnya banyak yang gitu kan. Maksudnya Ini lagi live dia ntar cukur giliran kita jenggot udah ya. Kalau off kayaknya cukurnya yang lain nih. naik. Kalau pas lagi tiba-tiba kita mendapatkan posisi yang baik, baru deh tuh rame pada deketin, nyari exposure, nyari spotlight. Nah, kentut pada. Iya Asli, bro. Itu kadang-kadang pasti tuh orang perlu bakalan- dipancing gitu. Iya benar.
ketika misalnya kayak kita lagi deket sama seseorang yang itu tuh bingung sendiri gitu kadang-kadang. Tapi dulu kenapa lu santai gitu, giliran deket sama orang lain kenapa lu repot gitu, kadang-kadang memang seperti itu. Jodoh mulu ah. Itu lagi cukur apa di Jodoh, bawah? kalau nggak Enggak. Jodoh kalau nggak dicari nggak nemu bro. Gue sih nggak nyari. Kita harus berusaha. Tapi gue juga sih nggak nyari. Gue cuma berdoa sih gitu. Tapi alhamdulillah dicari, semakin diharapkan, semakin ditunggu itu kayak malah nggak akan ada yang semakin datang. dikejar, semakin kau jauh, terasa Gak usah nyanyi, sepi. Nik. Hari ini Nick Gak usah udah kayak nyanyi Saiful loh. Jamil ya, dikira nyanyi ya bisa. Kalau nyanyi. Iya. Dia mungkin udah terkontaminasi ya. Dikit-dikit Dia. dinyanyiin. Dikit-dikit dinyanyiin. Hari tahu. Apa sih nih? Ini kan cukuran kayak gue tuh, ya kan? Kayaknya harus nyari di Semarang nih gue nih. Semarang Semarang ya? banyak yang Apa aku pernah mengeluh? Enggak. Apa aku pernah berlari? Males gak? Sayang. Kalau ngeliat Saiful Jamil versi Nick nih, kayaknya nge-live-nya besok-besok males. Seperti mati Jadi kita yang lampu komen. ya sayang. Aku nyari orang mana? Aku nyari orang mana katanya. Aku nyari orang mana, ternyanyiin lagi kan. Nick artis kayak gitu. Buronan Duda welcome. Kak Putri ganti-ganti nama terus loh. Sekarang ganti Buronan Duda, Kekasih Gelap, apalagi tuh. Udah salam lo tadi ya. Ganti nama terus. Tadi udah salam nggak? Tuh, Pamit Putri ya. juga single tuh, Reski. Coba visit, ikutin live-nya. Banyak kok yang single di sini, Bro. Tapi Ya kalau kita elah sih dia di TikTok mau banyak. Ya nggak single ya ngaku kan single juga banyak. kata lu berusaha dulu kan. Kata lu berusaha dulu, Ya coba aja. santai, cuman berusaha tuh bukan berarti kayak lu gubu-gubu harus kayak lu visit segala macam, lu tanya ini ngapain, santai aja bro. Santai aja DM ya. Itu DM gini, Iyo, santai DM. Hai Kak, aku di roomnya Bang Dik yang tadi gitu kan. Masa depan gak Di jelas. DM kan? kalau Nyari yang mau kondo misalkan tuh. oke. Aku nyari yang mau, ada lagi cewek nyari yang mau kondo nggak tuh? Orang menghindari Ya. dia nyari loh. Nah ini langka ini spesies langka ini guys. Angka. Gak langka nyari penyakit dia bro. Subscribe ya YouTube aku ya. Ada juga yang naik kemarin itu orang yang umroh jalan kaki dari Tangerang Jakarta. Itu di YouTube udah ada. Dia udah di kemarin di Emang ini? Thailand. Iya, Bang kakaknya siapa? Sehan. Siapa sih? Ali Sehan siapa sih? Ya, Namanya Sehan, artis. kakaknya artis. Ray Sehan. Ray Sehan ya. Yang artis lama itu loh. Rian Sehan ya, Rian Sehan. Kok waktunya sama kayak Monek sih? Enggak, Makanya dia dari lebih Padang duluan. tuh. Dia lebih duluan. Udah 7 bulan kalau nggak salah. Kalau mau kondo itu Iya udah setahun lama-lama. katanya. Ya karena dia merasa dia hanya punya itu, makanya dilama-lamain. Mik Sehan, Nick, iya Mik Sehan. Dia kan kakaknya Rian Sehan. Kakaknya Rian Sehan. Oh iya. Bang John mau jalan kaki dari Pekalongan ke Ungaran. Dia aja lo naik motor aja lemes, gimana jalan kaki? Lu aja mageran orangnya. Masa bilang Ini lu lagi Carter lu sudah nggak- jalan kaki. lu nggak mau. Hello pemirsa. gua meeting aja diongkosin, kalau nggak dijemput. Hujan deras kalau Nick mau jalan kaki lu hujan deras tuh nggak lu. Gue sama Reski doang tuh kalau udah ketemu orang meeting jauh-jauh nggak dibayar, hujan deras naik motor, buset. Tapi ya udahlah, namanya hidup kan. Ya karena lo ngarep Ya dapat nasi goreng doang gitu. kita. Itu Kita dalam- nasi goreng, dapat nasi goreng udah alhamdulillah sih. Iya. Pas hujan-hujan datang dingin, makan dulu kita masih bersyukur lah. Atau enggak? Di sini tuh reading nggak Ya, dibayar siapa loh. tahu kita diganti yang lain. Tapi Di sini gue tuh di sini reading aja nggak dibayar loh guys. Reading nih ya, iya serius nggak dibayar. Enggak, cuman dikasih makan aja, mungkin makan seadanya. Tapi ya memang begitulah. Makanya kita tidak pernah Sama lah. berprestasi lebih ya. dalam ada artian- beberapa yang nggak Reski, nggak semuanya. Ya ada lah yang Ih, dibayar. sama, juga. maksudnya di Jakarta juga gitu, bro. Maksudnya paling kita reading datang. Itu lebih ke ya kita tergantung bisa PH sih. makan. Tergantung PH sih kalau Gue menurut pernah gue. di PH gede kok, ini. Apa emang peran gue lagi
yang kurang bagus ya, jadi nggak dapet duit. Ya ngaruh sama juga. kok. Ngaruh juga kadang. Nggak serius. Handozel loh. Iya iya. Tapi sama kalau di sini. Peran kadang ngaruh. Ya memang Peran ngaruh. Cuma memang di Jakarta juga udah banyak juga kalau reading memang ya nggak dapet transport gitu. Tapi kalau yang baik hati pasti ada. Kayak gitu aja. Boleh lah. Gitulah. Dia. Oke. Thank you ya semua ya udah Besok lah. mampir. Tadi udah pamit Kita padahal. cari tema yang canggih. Ciela. Assalamualaikum semuanya. Makasih. Waalaikumsalam. Makasih ya teman-teman Assalamualaikum. semuanya. Bye bye. Broku sehat-sehat ya. Yang di bawah ya. Makasih Sampai semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.